Halo guys, bertemu kembali guys dengan Om Bin. Oke guys, hari ini Om Bin nak react lagi satu video daripada daftar popular. Tajuk kali ini guys, video kita tajuknya Bukti Indonesia Siap Bersaing. Inilah bangunan-bangunan pencakar langit tertinggi di dunia. Macam tu guys tajuk dia. Bangunan pencakar langit tertinggi di dunia. So, bukti Indonesia siap bersaing. Okay. So, tanpa berbasa-basi lagi guys, sebab nanti korang bosan pula Om Bin membebel. So, kita tengok guys videonya. 1, 2, 3, play. Hey Hobo Gangs. Kuat yang sikit. Okay. Sejak arsitek Mesir mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, manusia pun berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh lebih besar dan tinggi. Hingga akhirnya kita kini mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Mau tahu apa aja? Inilah dia gedung tertinggi yang telah, sedang, dan akan dibangun berdasarkan kriteria ketinggian CTBUH. Yuk langsung kita simak. Oke guys, kita semak sama-sama. Kita akan mulai dari gedung peringkat 10 tertinggi yang berada di Mumbai, India. Gedung yang masih dalam proses pengerjaan ini. Oh, jadinya guys, maknanya video ni dia menceritakan gedung ataupun bangunan 10 bangunan tertinggi di dunia. Mungkin di masa akan datang atau macam mana. Kita tengok. Dia kata nombor 10 ni World One, Mumbai. Bernama World One. Rencananya tinggi gedung ini mencapai 442 meter. Konstruksi gedung ini dimulai sejak tahun 2011, namun pada September 2018, proyek ini terhenti di ketinggian 285 meter atau sekitar 76 lantai, karena terdapat aturan pembatasan ketinggian di dekat bandara Mumbai. Perkiraan biaya pembangunan gedung ini sekitar 4,6 triliun rupiah, namun karena proyek pembangunan terhenti, banyak pemilik saham mulai ragu dan akhirnya menarik uangnya. Namun pihak Lodha Developer sebagai pengembang gedung ini yakin akan bisa meneruskan pembangunan gedung yang akan difungsikan sebagai perumahan. Ada yang tertarik tinggal di sini? Sayang guys kalau tak siap. Oh, The World Tower. Selanjutnya di urutan nomor 9 ada gedung yang letaknya di Cina. Tingginya itu mencapai 530 meter. Namanya adalah Guangzhou CTF Finance Center. Seperti namanya, gedung ini terletak di kota Guangzhou, salah satu kota padat dan pusat. Om Bin sudah pernah sampai guys ke Guangzhou. Oh my god guys. Memang rasanya antara kota yang paling padat sekali. Terlalu rapatnya guys bangunan-bangunan dia. Om Bin pernah datang ke ke Guangzhou tu guys. Om Bin duduk tingkat, kalau Om Bin tak silap, apartment tu tingkat 28. Dan daripada tingkat 28 tu guys, memang nampak memang terlalu padat. Ni jalan-jalan dia guys macam ni lah, memang terlalu padat. Dan tower ni memang Om Bin sampai guys bergambar masa Om Bin pergi 2013 di Guangzhou. Om Bin pernah bergambar guys. Masa tu dia dalam proses pembinaan ke ataupun macam dah siap. Rasanya macam dah siap kot guys. Nanti Om Bin tengok, nanti Om Bin letak gambar Om Bin kalau nak tengok balik. Dagang di Tiongkok. Gedung ini sendiri mulai dirancang pada tahun 2009, lalu dibangun setahun kemudian dan bisa selesai pada tahun 2016. Peruntukan gedung ini sebagai apartemen, kantor, dan hotel. Dan jumlah lantai gedung mencapai 111 lantai atas tanah dan 5 lantai bawah tanah. So dia tengah dibangun guys. Berapa orang ya gedung ini? Betul lah guys. Wow. So betul lah. Oh my god. Luar biasa. So maknanya masa Om Bin pergi tu dia tengah dibangun lagi guys. Tapi yang tower yang ni memang Om Bin dah ada dalam gambar Om Bin. Nanti Om Bin tunjuk guys. Memang Guangzhou ni guys antara kota yang terpadat sekali yang Om Bin pernah lawat juga. Padat bangunan dia. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada One World Trade Center, gedung yang terletak di Manhattan, New York, Amerika Serikat. New York. Okay. Dulunya gedung ini diberi nama Freedom Tower dan kini lebih akrab dengan nama 1WTC. Mulai dibangun pada tahun 2006, selesai pada tahun 2013, dan dibuka secara resmi pada tanggal 3 November 2014. Setelah dibangun ulang, gedung ini ditambah ketinggiannya hingga mencapai 546,2 meter. Berbeda dengan kedua gedung sebelumnya, One World Trade Center ini dibuat khusus untuk perkantoran saja. Nah, bagi kamu yang pernah main Call of Duty Modern Warfare 3 ini, pasti nggak asing kan dengan gedung ini? Saya tak pasti sama ada saya boleh mengambil paracetamol untuk melegakan kesakitan dan Juga demam iklan, selepas guys. suntikan vaksin COVID-19. Tapi sekarang, saya tahu Panadol membantu mengurangkan gejala sakit dan demam selepas suntikan vaksin COVID-19. Jaga diri anda, peringatan mesra daripada Panadol. Cantik bangunan dia guys, building dia. Oh my god. Next ada Lotte World Tower dari Korea. Nah, pecinta K-pop mungkin gak asing dengan gedung ini, soalnya ini bangunan ni guys, Lotte World Tower ni guys, Om Bin pernah bergambar masa Om Bin dekat Seoul, Korea. Tapi yang Om Bin tak berapa, dia tinggi tu tinggi guys. Cuma bila kita tengok daripada jauh, macam dia tak berapa, dia cantik tu cantik guys. Tapi tak ada bangunan lain yang menyokong dia. Macam dia seolah-olah berdiri tunggal kat situ. Dia tak ada bangunan yang kira, walaupun tak setinggi dia, tapi dia macam yang bawah-bawah dia tu semua jenis seolah-olah dia tu dekat kawasan data. Lepas tu dia satu bangunan tertinggi kat situ. Lebih kurang lah macam tu. Tak tahulah sekarang, tapi masa Umi pergi guys macam tu, dia tak ada bangunan tinggi dekat dia. So macam nampak dia tu tak berapa menarik, sebab kawasan situ dia seorang yang tinggi saja. Yang lain-lain tak ada. Tak, kalau macam dekat negara-negara lain kan, walaupun tak setinggi dia, tapi sekurang-kurangnya adalah yang kira anak-anak buah dia. Dia macam lebih kurang dekat Taipei 101 guys. Umi pernah pergi ke Taipei 101 pun sama guys. Dia seorang-seorang je kat situ. Satu bangunan tu dia duduk situ dan tak ada. Tapi masa Umi pergi tu dia ada yang tengah dibuat, tapi bolehlah mungkin lebih kurang dalam setengah dia. So dia kira ada yang menyokong lah. Cantik juga kita tengok ambil gambar. Kalau yang Lotte World Tower ni guys, dia tak ada guys. Buat masa Umi pergi dia tak ada. So tak tahu lagi lah, mungkin sekarang dia tengah bangunkan. Sebab kawasan dekat Korea ni guys, dia macam berselerak sikit dia punya bangunan-bangunan tinggi dia. Tak berapa macam kita, kalau macam kita pergi satu tempat tu kan, contoh dekat Shanghai, bila kita pergi kan belakang tu semua tinggi-tinggi. Walaupun mungkin ada yang tak tinggi, tapi sekurang-kurangnya dia menyokong bangunan tu. Dia guys seorang-seorang je guys. Tapi tak apalah, kita harap ada lagi di band yang akan datang. Adalah gedung tertinggi yang ada Tapi di memang Korea tinggi. Selatan. Dibangun sejak tahun 2011 dan rampung di tahun 2017. Wow. Tingginya itu mencapai Kan, 55,7 meter loh. Fungsinya juga beragam. Macam itulah guys pemandangan dia. Dia tak ada yang menyokong dia kat situ. Sebab mungkin masih rendah lagi. Mungkin kerajaan Korea tengah usahakan tu. Mulai dari hotel, perumahan, kantor, dan retail. Wow. Memiliki ujung yang lancip, Lotte World Tower ini terlihat lebih menarik ya. Saking menariknya, setahun sebelum gedung ini rampung, Tapi tanpa cantik, diketahui, dua penjelajah kota asal Rusia dan Ukraina, Vadim Makarov dan Vitaly Raskalov, menaiki Lotte World Tower melalui tangga. Videonya pun tersebar dan ditonton banyak orang. Pihak keamanan tentu marah atas tindakan berbahaya mereka dan mendapat larangan masuk lain kali. Keren banget ya. Berani guys, luar biasa. Tengok guys, cantik kan. Oh my god. Umi dah pernah sampai guys. Nah, selanjutnya dari Indonesia nih Bob Gengs, namanya Signature Tower. Signature Tower. Buat yang di Jakarta, coba aja deh cek sekitaran persimpangan Semanggi dan di bagian selatan Stadion Gelora Bung Karno. Lokasi pembangunannya tuh di situ. Gedung yang direncanakan bakal mencapai ketinggian 638 meter ini diusulkan pertama kali pada tahun 2010, namun konstruksinya baru dimulai di tahun 2015. Diperkirakan Signature Tower ini akan selesai pada tahun 2025. Jika lancar, gedung pencakar langit sekaligus gedung tertinggi di Indonesia ini nantinya akan difungsikan sebagai kantor, toko retail, hunian yang dilengkapi dengan berbagai tempat hiburan. Kira-kira Vadim Makarov dan Vitaly Raskalov bakal tertarik juga nggak ya mendaki gedung ini?
Wow guys, sebenarnya kan guys, dulu Om Bin pernah baca juga guys pasal Signature Tower. So Om Bin berharap sangat guys, semoga Signature Tower tu mungkin dia kata tadi dia siap dalam mungkin tahun 2025. So bolehlah kita guys sambil ambil gambar. Kalau Om Bin mungkin melawat lagi, mungkin Om Bin akan melawat ke Jakarta. So Om Bin boleh ambil gambar, sebab impian Om Bin guys daripada dulu, Om Bin teringin juga nak ambil gambar dekat Signature Tower tu daripada dulu juga. Bukan daripada dulu lah, yang masa Om Bin baca tu dia kata akan dibuat di Jakarta satu menara tertinggi melebihi 600 meter. So itu yang Om Bin wow, Om Bin kata nanti Om Bin akan pergi juga guys, sebab Om Bin memang suka guys juga tengok bangunan-bangunan ikonik. Lepas tu Om Bin tengok Signature Tower punya design dia pun lawa macam tu. Wow. Oke, dari Indonesia, mari kita terbang ke kota Mekah melihat Makkah Royal Clock Tower. Posisi gedung ini tepat berada di depan Masjidil Haram dengan ketinggian mencapai 601 meter. Gedung ini dibuat khusus untuk menjadi hotel yang jumlahnya sebanyak 858 kamar. Konstruksi gedung ini dimulai pada tahun 2002 dan baru diresmikan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012. Namun, banyak yang mengkritik pembangunan ini karena dianggap menodai Mekah sebagai kota suci. Sejak abad ke-14, bangunan masjid merupakan simbol dari kesetaraan, kesederhanaan, dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berdirinya gedung ini dianggap sebagai simbol hedonisme dan kemewahan. Gimana menurut kamu? Bila lah guys Om Bin sampai ke sana? Baik, sekarang kita ke Cina lagi. Akhirnya kita bertemu dengan gedung tertinggi di sana yang bernama Shanghai Tower. Udah ketebak lah ya lokasinya di mana? Tinggi gedung ini mencapai 632 meter. Oke guys, masa Om Bin pergi Shanghai guys, memang Om Bin pernah bergambar guys. Masa tu 2013 kalau Om Bin tak silap, dia masih belum siap lagi. Dia dah on the way nak siap. Mungkin dah lebih kurang dalam 90% dia nak siap. Tapi memang tinggi guys. Masa tu Om Bin, kalau nanti Om Bin kalau dapat cari gambar tu untuk Om Bin letak dekat atas ni, memang terlalu tinggi guys. Masa tu Om Bin lepas tu dia berdekat-dekat pula tu. Menara dia ada 3. Zinmao Tower dengan Shanghai Tower, dengan ada satu lagi yang ada macam kawasan lubang dekat tengah tu kan. Dia ada 3 guys. Oh, memang luar biasa. Dibangun pada tahun 2009, gedung ini akhirnya rampung pada tahun 2015. 2 tahun gedung ini ada 2, selepas sebagai kantor dan juga hotel. Gedung ini juga disebut-sebut sebagai gedung berkelanjutan karena dibangun dengan konsep hemat energi. Dirancang untuk menampung air hujan untuk penggunaan internal dan untuk mendaur ulang sebagian dari air limbahnya, serta berbagai material hemat energi lainnya. Wah, keren ya? Luar biasa, cantik. Sekarang kita berada pada urutan ketiga dari gedung tertinggi di dunia. Dari lokasinya berada di negara tetangga kita, Kuala Lumpur, Malaysia. Namanya adalah Merdeka PNB 118. PNB sendiri merupakan singkatan dari Permodalan Nasional Berhad. Yang PNB ni guys, Om Bin dah pernah pergi guys. Dekat masa tu Om Bin menginap dekat Om Bin pergi KL. Daripada Johor Bahru Om Bin pergi KL. Masa tu Om Bin menginap dekat Hotel Raja Chulan. Raja Chulan Hotel dekat Bukit Bintang. Daripada hotel Om Bin tu guys, nampak guys. Nanti mungkin Om Bin ada buat video kot. Nanti korang boleh tengok guys dekat bawah blog Om Bin. Om Bin ada buat video daripada bilik hotel yang Om Bin duduk. Dan mungkin kalau sempat Om Bin letak kat sini gambar dia. Memang dia dah, masa Om Bin pergi tu guys, memang kira memang dah nak siap dah sebenarnya. Mungkin dalam 90 lebih juga peratus dah nak siap. So maknanya dia salah satu perusahaan pengelola dana terbesar di Malaysia. 2022 guys. Sedangkan 118 adalah jumlah lantai gedung ini. Mulai dibangun pada tahun 2014 dan diperkirakan akan rampung tahun depan.
Yang meskipun begitu, CTBUH sudah memasukkannya dalam list gedung tertinggi di dunia yang mencapai 644 meter. Berkaca guys. Gedung ini nantinya akan difungsikan sebagai apartemen, hotel, dan kantor. Wah, nggak sabar deh pengen lihat jadinya kayak gimana ya. Oke. Mobil pun tak sabar guys. Kalau boleh nak yang menginap kat situ. Nah, di peringkat kedua dunia ada Burj Khalifa yang tingginya mencapai 829,8 meter. Terletak di Dubai, gedung ini awalnya dibangun pada tahun 2004 dan rampung pada tahun 2010. Terdapat 900 apartemen, 304 kamar hotel, dan sisanya ada ruang kantor yang mengisi gedung dengan lantai 163 lantai. Luar biasa. Kemudian rekor lain dari gedung ini adalah memiliki lift tercepat dengan kecepatan 60 km per jam atau 16,7 menit per detik. Wow, kencang juga ya. Sobat miskin kayak aku mungkin bakal pusing naik lift kayak gini. Luar biasa. Bilalah guys kita boleh pergi. Dan yang terakhir sekaligus yang mencapai posisi pertama sebagai gedung tertinggi masa depan adalah Jeddah Tower. Arab Saudi lagi nih, tepatnya di kota Jeddah. Tingginya mencapai 1000 meter alias 1 km. Wow. Namun saat ini masih dalam proses penyelesaian sejak dibangun pertama kali pada tahun 2013. Belum ada keterangan lebih lanjut kapan gedung yang dirancang khusus untuk tempat tinggal ini akan rampung. Soalnya pembangunan sempat mandek di tahun 2018, lalu karena masalah tenaga kerja. Yang unik dari gedung ini akan ada teras langit luar ruangan pada ketinggian 697 meter untuk yang menghadap ke Laut Merah. Wah, pasti seru banget ya. Amazing guys, oh my god. 1 kilometer. Wow. Amazing guys, ya. Luar biasa. So guys, itu dia antara bangunan-bangunan mungkin maknanya dari segi ni kot, dari segi ketinggian dia untuk di dunia, maknanya itulah antara bangunan top 10 bangunan tertinggi di dunia. Walaupun ada yang macam Jeddah Tower tu mungkin dia belum, katanya dia dah belum sejak tahun 2018 dia dah maknanya mungkin terhenti sebab katanya tak ada tenaga kerja. Oh, dan banyak lagi guys yang tengah dibangunkan. Oh, amazing. Bestnya guys, impian Om Bin teringin sangat nak pergi tengok bangunan-bangunan tinggi macam tu. Kadang tu Om Bin bukan sahaja nak tengok pada ketinggian dia guys, tapi Om Bin teringin tengok macam unik dia bangunan tu macam mana. Sebab nanti kalau kita bergambar, abadikan gambar dia macam banyak orang semua tahu. Gitu. So dia ada mempunyai ciri yang tersendiri untuk kita. Jadi kalau kita bergambar kat mana-mana, automatik orang akan tahu, oh ni dekat sini. Contohnya macam Menara Kuala Lumpur, Twin Tower dekat Malaysia kan. Jadi orang tengok, oh ni dekat Malaysia. Contohnya dekat Mekah tadi pun yang bangunan yang ada jam tu kan. So orang tahu, oh ni dekat Mekah. Macam tu guys. Wah. Itulah guys impian Om Bin, semoga terlaksana dan bangunan-bangunan tadi itu semua akan siap di masa akan datang. So kita bolehlah berjalan-jalan. Wow, amazing guys. Dan ada beberapa bangunan tadi guys, Om Bin memang dah pernah bergambar yang dekat Guangzhou tu Om Bin dah pernah. Dekat Shanghai tu pun Om Bin dah pernah, dengan yang menara PNB. Om Bin dah pernah dengan dekat Korea tu guys, Lotte World Tower. Om Bin dah pernah pergi guys. Tapi memang luar biasa guys. Desain-desain dia memang cantik. Itu juga guys pengalaman Om Bin antara tengok bangunan-bangunan yang tadi tu. So semoga kita diberikan rezeki, diberikan kesihatan. Semoga akan datang bila bangunan-bangunan tu dah siap. Yang lain tu macam yang dekat Jakarta dah siap, yang dekat mungkin dekat Mumbai tu, dekat mana lagi? Jeddah. Oh, tapi Jeddah tu guys, oh my god. Memang amazing guys kalau kita dapat pergi dekat Jeddah, dekat Dubai. Oh, mesti kira pengalaman yang luar biasa kalau kita dapat pergi. Okay guys, mungkin dekat US tu mungkin kita tak, mungkin terutamalah Om Bin, mungkin Om Bin susah nak pergi sebab katanya banyak juga kerana kalau kita nak pergi macam-macam yang kena diuruskan kan. Tapi Om Bin sebenarnya tak mengharap sangat guys untuk pergi ke bahagian-bahagian Amerika. Mungkin macam Brazil
mungkin macam kita sebagai rakyat Malaysia mungkin boleh pergi, sebab kalau ke Brazil tu guys, rasanya Brazil macam South Africa, sebahagian negara-negara di Afrika dan sebahagian negara-negara di Eropah, bukan Eropah, Amerika tu, sebahagian dia katanya Malaysia dia tak payah visa, so kita boleh pergi tanpa visa. So tapi Om Bin tak mengharap sangat guys untuk pergi. Okay guys, itu sahaja video Om Bin. Semoga kita semua sentiasa happy, sentiasa sehat, jangan tension guys, walaupun coronavirus melanda sekarang. Semoga kita dijauhi daripada coronavirus dan keluarga kita juga. Okay guys, itu sahaja video Om Bin. Jangan lupa untuk menyokong video-video daripada Om Bin. Thank you so much.